kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dan metode aplikasi simulasi untuk menganalisis sistem industri yang sangat kompleks. Lalu di sini bagaimana mahasiswa mempelajari teknik pemodelan sistem, eksperimen simulasi, lalu bagaimana analisis dan simulasi ini serta penggunaan perangkat lunak dalam simulasi ini untuk pengambilan keputusan di bidang industri. Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dasar simulasi sistem, berbagai metodologi dalam sebuah simulasi, ada yang disebut dengan risk-taken, ada agent-based sistem dinamis, serta penerapan dalam analisis dan merancang sistem industri. Mahasiswa mempelajari bagaimana perangkat lunak dalam salah satunya adalah simulasi dengan menggunakan analogi untuk membangun, memverifikasi, memvalidasi, dan menganalisis model simulasi dari berbagai sistem industri. Di sini capaian yang akan ada pembelajaran lulusan ini atau capaian pembelajaran lulusan ini bagaimana mampu konsep dasar simulasi sistem dan metodologi dalam simulasi, mampu menggunakan perangkat lunak logik untuk membangun model dalam simulasi, lalu di sini mampu menerapkan simulasi untuk menganalisis, memecahkan masalah dalam sistem industri, lalu berikutnya mampu melakukan verifikasi, validasi, dan analisis output dari sebuah model simulasi. Rincian pembelajarannya pada mata kuliah ini bagaimana mengantar simulasi sistem industri, di mana simulasi sistem industri ini definisi dari tujuan simulasi sistem, membahas apa itu simulasi, capaian yang diharapkan dalam pembelajaran ini mahasiswa memahami pentingnya simulasi dalam konteks simulasi sistem industri. Lalu yang kedua, bagaimana di dalam hal ini capaian-capaian untuk konsep dasar tentang industri, di mana dalam hal ini model agen, eksperimen, memahami hierarki proyek yang akan dibuat di dalam sebuah eksperimen dalam model yang akan dibuat di dalam simulasi sistemnya. Di pertemuan ketiga, simulasi di kejadian atau berbasisnya discrete. Nah, lalu berikutnya di pertemuan keempatnya bagaimana membangun model agen. Membangun model agen, mana konsep dasarnya di sini agen lingkungan, interaksi perilaku, bagaimana memahami definisi sebagai entitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hari ini akan di pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir, di mana pertemuan ini menyangkut masalah hasil dari simulasi atau materi-materi yang sudah kita kerjakan. Materi-materi yang sudah kerjakan di sini, bagaimana sih hasil dari analisa ini, hasil dari simulasi dinamis dengan analogi, di mana simulasi ini yang kalian dapatkan, bagaimana menentukan parameter-parameternya, lalu kita masih ingat dengan model yang sudah kalian buat, ya, yang sudah kalian buat di sini. Tentunya tujuan dari analisis hasil ini bagaimana meningkatkan kembali bahwa model yang simulasi yang dibangun mereplikasi perilaku sistem dunia nyata. Sistem dunia nyata itu dalam arti apa sih yang sudah kalian buat, apa sih yang sudah kalian. Kalau hanya sampai logis belum matematis tidak bisa dijadikan sebuah simulasi, karena simulasi dengan tujuan akhirnya apa? Memberikan suatu keputusan yang pasti. Yang dari awal disampaikan apa? Simulasi itu tidak ada yang pasti 100%. Betul ya? Simulasi itu tidak ada yang pasti 100%. Tapi setidaknya dalam simulasi itu apa namanya? Boleh nggak simulasi salah? Tapi salahnya sudah diketahui atau belum? Sudah, kalau sudah kita simulasikan. Oke, lalu di sininya di dalam hal ini menyajikan tujuan kunci dari simulasi itu adalah bagaimana membuat skenario seperti tugas-tugas kalian. Kalau misalkan skenarionya tidak sesuai, maka kalian akan
coba lagi sampai skenario itu berdasarkan apa? Logika gak yang kalian buat? Kalau tidak logis kan kalian membuat lagi kan? Ini kok kayaknya aneh gitu ya. Baru dari sini ya kita masukkan lagi dalam formula di sini. Tentunya metodologi dan pengujian dari skenario itu sendiri. Ya, misalkan kalian sudah menggunakan metodologi pengujian skenario. Di sini eksperimen parameter variasi. Nah, di yang terakhir kalian yang di tugas-tugas sebelumnya ada yang namanya menggunakan eksperimen ini untuk menguji sensitivitas. Apa itu sensitivitas? Ketika kalian melakukan formulanya salah, maka hasilnya menjadi tidak logik. Ya kan, misalkan harusnya ditambah menjadi dikali. Ketika dikali kan nanti yang saya sampaikan kemarin, misalkan awalnya di sini 500. Ketika nyampe ke N30 misalnya, N30 hasilnya menjadi jutaan. Salah nggak simulasi ini? Bisa salah kalau formulanya salah. Seperti yang tugas kalian dikerjakan misalkan, hasilnya kok jadi aneh ya? Nah, apakah simulasi itu akan kalian teruskan? Diteruskan nggak? Tentunya akan menguji lagi skenario ini udah benar atau enggak. Nah, setelah itu baru di sini menggunakan eksperimen Monte Carlo. Monte Carlo itu apa? Digunakan untuk memahami dampak variabel acak pada kinerja sistem dan skenario yang berbeda. Skenario berbeda kan di sini. Tugas-tugas yang sebelumnya yaitu membuat model dan hasil matematisnya sesuai nggak? Kalau tidak sesuai, apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau tidak sesuai, melakukan pengujian ulang atau membuat model ulang atau membuat formula matematika yang baru? Kenapa? Formula matematika yang baru. Atau misalnya tadi, andaikan dari awalnya permintaannya 500, kenapa N ke 30 misalkan yang jutaan? Logis atau tidak? Benar atau salah? Kalau misalkan, kayaknya nggak logis deh. Karena data itu pastinya bersifatnya apa? Fluktuatif dan smooth, tidak mungkin lompatnya jauh. Oke, kalau di sini eksperimen optimasi. Nah, mencari nilai optimal, parameter optimasi untuk mencapai tujuan optimasi tertentu. Lalu di sini variabel kunci yang diamati di sini mengamati input parameter dan output metrik kinerja yang dihasilkan oleh model matematis. Kalian kan di sini tugas-tugas yang kemarin apa? Setelah membuat model baru matematikanya dikeluarkan kan? Bukan masalah simulasi itu jalan. Bukan udah running itu belum tentu betul, ya kan? Tapi hasilnya yang harus kita ketahui, bagaimana membuat yang tadi terus sini. Nah di sini kan ada parameter ini ya. Nah nilai A hingga nilai B. Kemudian apa? Kalau misalkan ini sebagai parameternya apa? Dinamis. Berarti ada parameter yang masuk menjadi ini parameter independen itu apa? Data yang tidak bisa menerima pengaruh, tapi apa? Bisa mempengaruhi. Kalau misalkan ini sebagai parameter dinamis yang akan mempengaruhi, maka di sini apa ya? Ada nilai A hingga nilai B yang akan mempengaruhi. Di sini ada parameter X. Ya, parameter X itu parameter yang akan mempengaruhi terhadap parameter Y. Nah, lalu di sini, setelah kita melihat bahwa apakah parameter yang kita buat itu sudah sesuai, maka berikutnya di sini. Ya, berikutnya di sini kalian hasil skenario itu misalkan kalian menentukan kan membuat time plot. Ya, time plot itu untuk membuat grafis seperti ini misalkan. Oke, bulan pertama nilainya berapa, bulan kedua berapa. Berarti kan ini sebagai fluktuasi dari hasil simulasi, betul ya? Ya udah kan misalkan tadi ya contoh, misalkan 500 tiba-tiba ke sini jutaan, logika nggak? Baik sini secara nalar nggak logika, tetapi secara data boleh nggak? Boleh saja kan? Misalkan kan formula yang di awal itu misalkan A kali B kali C, hasilnya pasti besar kan? Tapi kalau misalkan A tambah B kurangi C, hasilnya pasti
berkurang. Tapi input dan outputnya balance nggak, seimbang nggak? Nah, dalam hal ini baru di sini bagaimana hasil skenario. Hasil skenario terbagi menjadi 3. Skenario apa? Optimis, pesimis, sama apa? Di sini ya, moderat. Ya, moderat itu apa? Parameter apa? Moderat itu tidak terlalu berlebihan, tidak juga kurang. Artinya diambil apa? Tengah-tengah, diambil titik aman. Oke, dari yang model ini. Nah, baru yang berikutnya adalah di sini bagaimana menentukan skenario dampak perubahan parameter. Ya, dampak perubahan parameter. Nah, di sini dampak perubahan parameter ini bisa dilihat. Misalkan skenario, deskripsi skenario menguji dampak perubahan pada parameter X. Parameter itu apa tadi? Parameter X itu apa? Parameter yang akan mempengaruhi parameter Y. Baru di sini, parameter X ini seperti meningkatkan. Misalkan ada yang tadi di baseline peningkatannya berapa persen. Setelah itu baru di sini kalian lihat misalkan visualisasi dan analisis dengan menggunakan grafis yang kalian ada dibuat di time plot, penampilan dari kurva, baseline, dan skenario baru. Misalkan skenario awal itu kayaknya tidak logis. Skenario kedua masih mungkin. Skenario ketiga. Nah, baru dari sini hasil skenario yang ketiga, optimasi parameter. Parameternya yang kalian sudah buatkan banyak. Lalu di sini optimasi parameternya itu mau dibuat berapa parameter? Mau dibuat berapa parameter yang dinamis? Ya, lihat dari soalnya. Lalu sini menemukan nilai optimum dari parameter yang ditentukan berfokus pada tujuan metrik. Tujuannya apa? Dalam simulasi kalian tujuannya apa? Terus yang kedua, visualisasi data. Tujuannya apa? Visualisasi data? Visualisasi data tujuannya apa? Visualisasi data tujuannya apa? Untuk membaca data lebih cepat. Oke, lalu di sini misalkan temuan kunci yang optimasi di sini. Seperti yang kalian gunakan adalah analogi, di mana menentukan bahwa nilai optimal di sini parameternya memberikan hasil terbaik dari tujuan, hasil terbaik. Kalian membuatkan model dari model misalkan dari mulai hulu sampai hilir. Semuanya apa? Menggunakan apa? Causal loop diagram, hubungan sebab akibat, dan stop and flow. Kalau causal loop itu apa? Mari causal loop itu apa? Causal itu apa? Hubungan sebab akibat. Tapi kalau stop and flow, hubungan sebab akibat yang akan mempengaruhi nilai. Iya kan? Betul ya? Kalau stop and flow itu apa? Stop and flow itu apa? Hubungan satu dengan yang lainnya bersifatnya positif atau negatif. Tapi kalau stock and flow memberikan nilai atau bertransfer nilai. Oke, baru dari sini. Dari sini hasilnya adalah bagaimana tadi analisa Monte Carlo. Apa tuh? Analisa Monte Carlo apa? Pendekatan ini memahami distribusi hasil di bawah ketidakpastian. Dari awal saya sampaikan, simulasi itu pasti atau tidak? Tidak. Kenapa? Baru simulasi. Terus apa lagi? Simulasi di sini berarti kan ketidakpastian data yang ada. Kenapa? Ya. Kenapa simulasi itu dikatakan tidak pasti? Karena belum dilakukan, Pak. Karena belum dilakukan, baru hanya apa? Baru melakukan pengujian secara simulasi dan skenario. Betul ya? Oke. Baru di sini outputnya ada probabilitas X misalkan membawa numerik output yang melebihi ambang batas yang terukur, ambang batas. Kalau misalkan simulasi ketika gagal, apakah keputusan kita salah? Pertanyaannya, ketika simulasi gagal, apa karena keputusan kita salah? Kira-kira apa? Hah? Kalau simulasi kita gagal,
Ketika tadi kan simulasi itu apa namanya Pak? Menguji skenario yang memungkinkan itu terjadi. Jika apa namanya? Jika hasilnya tidak sesuai, masalah nggak? Bermasalah karena tadi di sini ada faktor probabilitas X-nya berapa persen. Dalam simulasi itu sama dengan apa? Statistik. Statistik itu ada 100% nggak? Ada 100% nggak hasilnya? Nggak ada. Karena itu yang disebut dengan apa? Margin error. Ya, oke. Gimana? Gimana? Ya. Di kampus itu apakah ada standar akademik atau di industri tertentu yang digunakan dalam mengukur validasinya? Oke. Pasti kalau di dalam akademis itu untuk ukur validasi itu tentu dalam sebuah simulasi itu standar akademiknya udah pasti ada. Salah satunya adalah bagaimana pengujian atau pengukuran dengan berbasisnya statistik. Itu yang paling sederhana. Ya, bagaimana memvalidasi nilai di sini? Tentu nilai apa yang akan kita validasi? Validasi itu pertama berdasarkan perhitungan matematika atau validasinya berdasarkan kemampuan dari pakar-pakar yang dalam bidang itu. Ya, memvalidasi apa? Misalkan mereka ahli dalam perhitungan statistik, berarti mereka sebagai pakar statistik atau setidaknya mereka melakukan perhitungannya berdasarkan analisis statistik. Ya, itu kurang lebihnya. Yang lain? Yang lain gimana? Pak, Ya. kalau untuk cara menentukan bahwa model simulasi yang kita bangun itu sudah cukup mewakili sistem nyata, terutama ketika data yang kita miliki terbatas atau tidak lengkap itu gimana? Oke, misalkan tadi ya, misalkan simulasi itu boleh gagal nggak? Boleh, ya. Tapi misalkan bagaimana memvalidasinya? Memvalidasinya itu tadi. Bisakah kita memvalidasi itu berdasarkan data yang atau menggunakan perhitungan-perhitungan matematis atau memvalidasinya berdasarkan tadi pakar? Lalu pertanyaannya apa tadi? Jika datanya terbatas ya. Jika datanya? Terbatas. Oke, data terbatas. Nah, tentu dalam hal ini, dalam simulasi ini, data keterbatasan data itu berarti seberapa banyak yang akan kita simulasikan. Tujuannya adalah pada saat kita membuat simulasi dengan harapan apa sih yang akan kita capai. Keterbatasan datanya itu data apa? Data kualitatif kah atau data kuantitatif? Sama-sama dalam simulasi ini, terutama simulasi sistem industri ini lebih kepada apa? Datanya data kuantitatif, berdasarkan data kualitatifnya apa, baru kuantitatifnya apa. Nah, itu berdasarkan data hal seperti itu. Nah, ada lagi yang lain? Simulasi dalam sistem nyatanya. Misalkan, bagaimana simulasi diterapkan di dalam industri? Tentu, kita sudah mempelajari tentang simulasi logistik, simulasi produksi, simulasi distribusi. Ya, jadi pada kasus yang sedang kalian kerjakan itu bagaimana menganalisis hasilnya. Baru di dalam hasil kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bagaimana memvisualisasikan sistem yang kompleks. Seperti yang kalian kerjakan adalah dengan apa? Dengan ideologi. Ideologi itu bersifatnya apa? Kalian menggunakan apa? Simulasi dinamis atau simulasi yang sifatnya kompleksitasnya tinggi. Ya, satu parameter dengan parameter yang lainnya yang saling apa? Keterkaitan atau saling memberikan pengaruh. Lalu di sini menguji berbagai skenario. Sudah diuji skenarionya? Sudah diuji skenarionya? Kalau sudah diuji berarti nanti apa hasil akhirnya? Ya, mana yang akan kalian gunakan? Lalu di sini analisa sensitivitas parameter. Tadi ya, sensitivitas parameter itu berarti kalian membuatkan apa? Formula matematisnya sudah betul atau enggak. Di sini hanya menggunakan berapa? 4. Tambah, kurang, kali, bagi.
Kalau misalnya satu parameter harusnya dikali kalian tambah, hasilnya akan berbeda. Jadi yang tadi bilang, sebenarnya misalkan dari sini 500 sampai ke bawahnya udah tak terhingga mungkin, karena kalau dikali kan pasti. Yang tugas kemarin udah dikerjakan apa? Ini logik Pak. Logik ya. Apa yang kamu dapatkan? Ilmu baru sih Pak. Ilmu baru. Terus? Ya. Karena yang sebelumnya saya nggak mengerti, terus saya cari solusinya. Itu yang disebut dengan apa? Menguji skenario. Iya. Oke. Anissa, Solia. Gimana nih? Yang sudah kamu kerjakan apa nih? Ini sih Pak, apa namanya, kayak itu sama kayak ramal gitu kan ya Pak? Ya, oke. Karena beramal berdasarkan data historis. Data historis. Yang satunya adalah bagaimana bukan hanya satu parameter, tapi parameternya banyak. Nah, tujuannya itu apa? Mengambil keputusan agar lebih pas atau lebih tepat, walaupun nggak pasti. Oke. Terus anugerah ada? Anugerah sudah sampai mana tugasnya? Pemahaman mengenai analisa skenario sih Pak. Terus? Yang dimana kita membandingkan skenario sebelumnya untuk mencari solusi terbaiknya Pak. Oke. Masukan. Ya, berarti dari sini menguji berbagai skenario dengan datanya saling terintegrasi atau memberikan dampak satu dengan yang lainnya. Karlanda, apa Karla? Kalau saya mungkin ini sih pakai melakukan suatu hal di analisis, terus cari hal yang keterkaitannya dengan Ya, keterkaitannya dengan kalau kita menguji tentang apa PPIC hanya di sekupnya PPIC saja, tidak berhubungan dengan produksi, tidak berhubungan dengan distribusi, tidak berhubungan dengan konsumen, ya hanya sekupnya hanya ya PPIC saja di produksi. Nah, tapi di sini mungkin karena sistemnya kita menggunakan dynamic atau dengan menggunakan berbagai skenario, maka hasilnya akan salah satu formula salah, maka hasil akhirnya salah atau misalkan tidak menjadi logik. Ya, Christian. Ya, gimana Carla? Terus yang dikatakan logik itu yang seperti apa? Nah, logik itu sebenarnya sederhana matematis ya. Kalau misalkan yang kemarin disampaikan, logik itu dalam arti apa di sini logiknya? Pemahaman logiknya apa? Pemahaman logiknya. Karena dalam simulasi itu kan bersifatnya logika ya. Setelah logika, bayangkan misalkan permintaan konsumen itu perharinya 5%, per hari ada kali per hari. Berarti kita udah membayangkan N ke 30-nya berapa. Kalau ada salah satu parameter yang kita hitungnya salah, maka hasilnya nanti hasilnya itu akan menjadi tidak logik. Kok nggak logik ya? Kok misalkan harusnya N ke 1 500, N ke 30-nya kurang lebihnya harus presentasinya di berapa. Tapi kalau udah presentasinya menjadi hasilnya jutaan, kan menjadi tidak logik. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Christian, kamu ada? Gimana? Kamu udah selesai? Apa masalahnya? Gimana? 2 udah? Apa yang jadi masalahnya apa? 2. Kita udah mengerjakan tugas kurang lebih 1 minggu. Ya. Gimana? Ada? Udah selesai? Udah. Ersya, Saya Pak. gimana? Apanya Pak? Udah selesai? Udah. Tapi hasilnya kayaknya belum bisa Pak. Hah? Masih kurang memahami hasilnya. Kemarin kenapa? Karena hasilnya misalkan dari data Excel-nya. Dari data Excel-nya saya kurang memahami Pak. Oke, berarti masih ada permasalahan untuk pengolahan data lebih lanjut. Iya betul. Oke. Fauzan, Hadir Pak. apa Jan? Sudah selesai? Sudah Pak, tapi masih ada kendala. Kendalanya apa? Sepertinya perumusan ke perhitungannya masih salah, masih ada minus formulanya. Formulanya atau gini misalkan, Pak hasil saya itu kok jadi minus, kan saya nggak tahu yang kalian formulakan dari sebelumnya itu apa, ya kan? Nanti kan di situ ada kesimpulannya apa? Gini, bukan masalah hasilnya nanti minus atau banyak atau minus atau yang lainnya, karena nanti ada kesimpulan.
bukan hanya tadi ya, bukan hanya simulasi saya running jalan, tapi bukan hanya jalan saja seperti kalian waktu itu ada yang menggunakan ini flexim atau yang lainnya, bukan sekedar jalan, tapi hasil akhirnya itu apa? Ya, hasil akhirnya itu apa? Jadi nanti kan di situ saya minta kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Gali ya? Ada Pak. Gimana Gali? Untuk analoginya masih bingung-bingung Pak di bagian kita Pak. Di bagian apa? Waktu tunggunya. Waktu tunggu. Ya, itu bakal masuk ke waduk sungai, dapat distribusi atau di bagian pengadaan. Kalau waktu tunggu itu berarti apa? Right time ya? Yang lain gimana? Cara masuknya gimana right time? Hubungannya dengan apa? Waktu tunggu. Sama pengadaan Sama baku Pak. distribusi. Hah? Naik sama distribusi. Di pengadaan baku. Hah? Di awal dari awal. Ya dari awal. Oke, coba nanti kita lihat ya. Haidar. Oh, gimana Haidar? Belum Pak, hasilnya masih belum pasti juga. Tinggal pengolahan datanya. Pola datanya. Kenapa datanya? Hasil akhirnya, tapi maksudnya sistemnya udah running. Sistemnya belum juga. Belum running. Berarti pertama kan hasilnya ini. Kan tadi saya betulin datanya itu malah jadi error. Datanya jadi error. Nah, itu yang logika dalam itunya, logikanya misalkan dari S ke Y itu hubungannya apa? Ya kan? Kalau misalnya di situ ternyata kalian nggak nyambung, ya kan ada skenario yang lainnya. Ya, kan sini. Soalnya kan sama, ya kan? Soalnya sama. Harusnya kan walaupun modelnya beda, model boleh beda kan? Kan itu sifatnya apa? Kualitatif kita aja, senang-senang kita aja. Tetapi nanti hasil akhirnya harusnya sama. Ya walaupun beda jangan terlalu jauh. Ya. Ilham. Gimana Ham? Kenapa? Udah, ada hasil. Udah ada. Ya gini masalahnya apa? Hah? Oh yang buat apa? Oke. Ilham Maulana? Gimana Ham? Kalau dari udah Pak, cuman dari ada beberapa masalah dari penentuan sejumlah atau perkalian aja yang masih Formula sensitivitas tadi, kalau misalkan harusnya ditambah kalian dikali, nanti hasil akhirnya ugal-ugalan. Betul ya? Coba lihat akhirnya. Misalkan dari 500 tiba-tiba 2 jutaan aja, berarti kan itu formula yang sensitivitasnya itu yang tadi yang salah. Jaya Sasmita. Gimana? Udah selesai? kayak perhitungannya salah. Formulanya atau menggabungkannya. Tapi ini kan udah dari soalnya udah ada kan? Atau parameter yang pertama itu apa? Permintaan pasar, kapasitas. Permintaan pasar kapasitas. Permintaan pasar. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan yang ini. Saya dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.